Halo Sobat AIS, pernahkah Sobat bertanya, apa ya misi kita sebagai persekutuan murid-murid Yesus? Untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya kita juga perlu mengetahui apa misi Yesus sendiri selama ia hidup di dunia ini. Dalam Injil Markus pasal 10 ayat 42-45, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa alih-alih menjadi seperti pemerintah bangsa-bangsa yang bertindak sebagai tuan atas rakyatnya dan para pembesar yang bertindak sewenang-wenang kepada mereka, Yesus menghendaki agar para murid menunjukkan semangat yang ada pada dirinya. Semangat macam apa itu? Semangat untuk menjadi pelayan dan hamba bagi semuanya. Semangat yang demikian itu tentunya berlawanan dengan budaya yang berlaku dan diterima oleh banyak orang pada zaman itu. Bagaimana mungkin orang besar yang berkuasa justru diminta untuk melayani? Bagaimana mungkin orang besar yang berkuasa justru diminta untuk tidak menindas, tidak memanipulasi, dan tidak memaksa orang lain? Bagaimana mungkin orang yang ingin menjadi yang pertama justru harus menjadi hamba bagi semuanya? Pendeknya, semangat hidup Yesus adalah untuk melayani sesama. Yesus menegaskan prinsip hidupnya itu dengan berkata, "Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Menarik untuk kita perhatikan bahwa Yesus datang juga untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Di zaman itu, menebus itu berarti membayar sejumlah uang untuk menebus atau membeli seorang budak atau seorang tawanan. Dengan kata lain, ketika seseorang menebus seorang budak, itu berarti dia membebaskan atau melepaskan budak itu. Yesus juga menebus kita, manusia. Namun, ia tidak menebus dengan uang, melainkan ia menebus dengan menyerahkan dirinya sendiri. Apa hasilnya? Kita manusia-manusia yang berdosa ini dibebaskan atau dilepaskan dari ikatan dosa yang membelenggu kita. Dengan kata lain, kedatangan Yesus mempunyai misi untuk membebaskan atau memerdekakan manusia dari belenggu dosa. Dan bukan hanya belenggu dosa, melainkan apa saja yang mengikat dan menindas hidup manusia. Dengan demikian, misi Yesus di dunia ini ada dua, melayani dan membebaskan manusia dari segala hal yang mengikat dan menindas mereka. Seiring dengan pemahaman itulah, maka kita gereja, komunitas murid Kristus, kita dipanggil juga untuk mengerjakan dua misi ini. Pilgram Marpeck, seorang tokoh Anabaptis dari Jerman, pernah menulis, "Kristus tidak datang untuk menghakimi atau menghancurkan manusia. Dia juga tidak datang untuk dilayani. Dia datang untuk menawarkan keselamatan kepada manusia, dan melalui ketekunan dalam penderitaannya, ia membebaskan dan melayani mereka." Kita semua telah dipilih dan ditunjuk olehnya, bukan untuk menjadi tuan, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghancurkan, bukan juga untuk mendatangkan penderitaan atau kejahatan atas sesama manusia. Kita dipanggil untuk melayani mereka, menawarkan dan mengabarkan kepada mereka anugerah dan kuasa penyembuhannya, dan dalam namanya memberitakan pengampunan dosa. Maka manusia akan berubah dan kembali kepada Pencipta, Allah dan Tuhan mereka, bertobat untuk beroleh pengampunan dosa dan percaya kepada Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetap tekun melayani dan membebaskan. Mereka yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah, kita layani dan kita bebaskan dari kebodohan. Mereka yang kecanduan dengan berbagai macam hal, kita pun melayani dan membebaskan mereka dari kecanduan itu. Mereka yang tersingkirkan dan terabaikan, kita layani dengan kasih dan kita bebaskan dari rasa takut, rasa malu, dan rendah diri. Bersediakah Sobat AIS melayani dan membebaskan sesama yang terbelenggu? Semoga kiranya Tuhan memberkati. Amin.